menyampaikan izin memperkenalkan diri Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Surya Arif Pramono, STB 4992, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Izin di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dosen pengampu Bapak Wido Cepakawari. Kemudian topiknya adalah penerapan SIG Thinking Heads dalam konteks pemasyarakatan. Kemudian untuk kasus atau isu yang akan saya angkat yaitu tentang strategi penyelenggaraan pendidikan bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Kuto Arjo. Yang pertama yang akan saya bahas adalah fakta dan datanya. LPKA kelas 1 Kuto Arjo memiliki tugas dan fungsi utama untuk melaksanakan pembinaan kepada anak binaan yang berhadapan dengan hukum, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa anak yang dihukum pidana diberikan pembinaan di LPKA. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 15 Tahun 2010 mengenai pedoman penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menjelaskan bahwa dukungan sarana prasarana pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan bagi anak, termasuk tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan walaupun dilaksanakan di LPKA. Untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya tersebut, LPKA kelas 1 Kuto Arjo menjalankan fungsi pendidikan informalnya. Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, strategi yang dijalankan oleh LPKA kelas 1 Kuto Arjo pada saat ini ialah menggunakan pendidikan non-formal dengan bekerjasama dengan PKBM Tunas Mekar Aman sebagai penyelenggara utama kegiatan pendidikan. Tujuan dari digunakannya PKBM ialah fungsi fleksibilitas untuk mempermudah LPKA dalam menyusun kegiatan anak dengan kegiatan pendidikan serta pelatihan yang harus dilaksanakan. Kegiatan PKBM Tunas Mekar belum dapat berjalan dengan maksimal di LPKA kelas 1 Kuto Arjo karena belum semua anak binaan dapat mengikuti kegiatan pendidikan karena administrasi Dapodik yang tidak dapat dipenuhi. Yang kedua pembahasannya yaitu emosi dan intuisi. Secara emosional terdapat ruang sosiologis yang penuh dengan pergolakan perasaan, baik dari sisi petugas maupun anak binaan. Bagi anak binaan, pendidikan nonformal melalui PKBM bukan sekedar gugur kewajiban, melainkan simbol harapan untuk memutus mata rantai stigma setelah bebas. Namun, hambatan administrasi Dapodik menciptakan kecemasan eksistensial. Mereka merasa terabaikan oleh sistem negara. Justru saat mereka sedang berusaha memperbaiki diri, rasa frustasi ini juga dirasakan oleh pengelola lembaga pembinaan khusus anak, khususnya di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Kuto Arjo, di mana keinginan tulus untuk memberikan hak pendidikan berbenturan dengan dinding birokrasi yang kaku. Ada beban moral yang berat ketika mereka melihat seorang anak memiliki kemauan belajar namun harus terhenti hanya karena validasi data yang tidak sinkron, menciptakan rasa ketidakadilan di dalam ruang pembinaan. Secara intuitif, ketidaksesuaian jadwal guru dan ketidakadanya modul ajar mencerminkan adanya keterputusan koneksi batin antara penyelenggara pendidikan dengan realitas di lapangan. Intuisi kepemimpinan di LPKA menangkap sinyal bahwa fleksibilitas yang diharapkan dari PKBM saat ini barulah sebatas konsep, belum menyentuh substansi operasional. Kemudian adanya firasat organisasional bahwa jika ketergantungan pada kehadiran fisik guru dan manual administrasi tidak segera didekati dengan inovasi seperti digitalisasi modul atau diskresi kebijakan, maka siklus kegagalan pendidikan ini akan terus berulang. Intuisi ini menuntut adanya keberanian untuk melampaui aturan prosedural demi menyelamatkan masa depan anak. Karena secara naluriah, pendidikan bagi anak di LPKA adalah tentang pemulihan martabat manusia, bukan sekedar mengisi angka sistem di Dapodik. Yang ketiga adalah resiko dan kelemahan. Poin yang pertama yang saya tangkap adalah persyaratan administrasi Dapodik Kemendikbud yang menyebabkan anak binaan di LPKA Kuto Arjo tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan. Kemudian poin yang kedua, lingkungan keluarga anak yang tidak mendukung pelaksanaan pendidikan. Jadi ada beberapa keluarga dari anak binaan itu tidak mendukung adanya pendidikan oleh anak binaan karena mengesampingkan pentingnya pendidikan bagi anak tersebut. Kemudian
poin yang ketiga yaitu jadwal mentor atau guru yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Terkadang jadwal mentor dan guru itu berbenturan dengan kegiatan yang lain, baik kegiatan di dalam LPKA maupun jadwal guru individu guru tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu belum adanya peran aktif dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu mengumpulkan data anak. Yang saya amati selama PKL dan KKN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kutoarjo itu tidak adanya peran aktif dari LSM untuk membantu pengumpulan data anak binaan. Beberapa kali yang saya amati LSM di LPKA kelas 1 Kutoarjo memang membantu, namun hanya membantu di ruang lingkup pembinaan. Contoh pelatihan kesenian, kemudian pelatihan gamelan, jaran kepang, karawitan, maupun pelatihan yang lain, belum menyentuh kepada sektor pendidikan informal. Keempat, yaitu manfaat dan peluang. Ada beberapa manfaat dan peluang yang sebenarnya terdapat dalam celah resiko dan kelemahan yang saya amati. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan menggunakan sistem PKBM, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya lebih baik dan tertata sebenarnya. Kemudian poin yang kedua, sarana dan prasarana utama yang memadai. Baik di LPKA kelas 1 Kutoarjo sebelumnya itu merupakan pilot project pendidikan, karena yang membedakan LPKA kelas 1 Kutoarjo dengan LPKA yang lain yaitu LPKA Kutoarjo memiliki tempat yang memang dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan PKBM di dalam lingkungan LPKA. Berbeda dengan LPKA yang lain yang mengharuskan anak binaannya mendatangi atau menghadiri sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian poin yang ketiga yaitu mata pelajaran dan kegiatan yang beragam. Yang saya amati di LPKA kelas 1 Kutoarjo itu sudah beragam atau bervariatifnya mata pelajaran, seperti mata pelajaran di sekolah formal pada umumnya. Kemudian poin yang keempat yaitu terdapat berbagai pelatihan yang bersertifikat. Yang saya amati itu kelebihan dari sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan kelas 1 Kutoarjo itu. Jadi jika seorang anak binaan itu mengikuti suatu program pembinaan, itu kebanyakan mereka kegiatan tersebut bersertifikat, yang menjadikan ketika anak binaan itu keluar atau bebas itu menjadi poin plus ketika anak binaan ingin mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolahnya. Yang kelima, ide kreatif atau alternatif. Baik, saya akan memberikan beberapa ide kreatif dan alternatif untuk masalah tersebut. Yang pertama adalah penyusunan kegiatan khusus untuk anak yang memiliki masa pidana rendah sehingga tetap dapat mengikuti kegiatan PKBM dengan baik. Kemudian yang kedua, wali asuh harus melakukan pendekatan dengan keluarga anak untuk memberikan informasi bahwa terdapat kegiatan pendidikan di LPKA agar pihak keluarga dapat membantu LPKA dalam melengkapi data yang disyaratkan oleh Dapodik. Kemudian yang keempat yaitu jadwal kegiatan serta koordinasi antara PKBM dengan guru harus ditingkatkan agar tidak adanya lagi kekosongan mata pelajaran pada waktu sebenarnya sudah ditentukan. Kemudian petugas pembinaan bersama staf PKBM Tunas Mekar Aman melakukan pendekatan secara mendalam dan pengenalan mengenai kegiatan pendidikan kepada anak yang sedang melaksanakan pengenalan lingkungan di Lembaga Pembinaan kelas 1 Kutoarjo. Kemudian yang terakhir adalah PKBM berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk kelengkapan berkas anak dalam mengikuti program PKBM. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Yang saya simpulkan pada beberapa permasalahan dan alternatif yang sudah saya ajukan mengacu pada pembahasan serta analisis yang dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan penelitian yang tercantum dalam beberapa poin yang akan saya sampaikan di bawah ini, yaitu yang pertama, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, strategi yang dijalankan oleh LPKA kelas 1 Kutoarjo pada saat ini ialah menggunakan kegiatan pendidikan non formal dengan bekerja sama dengan PKBM Tunas Mekar Aman sebagai penyelenggara utama kegiatan pendidikan. Tujuannya dari digunakan PKBM ialah fungsinya fleksibilitas untuk mempermudah LPKA dalam menyusun kegiatan dengan kegiatan pendidikan serta pelatihan yang harus dilaksanakan. Kemudian kegiatan PKBM Tunas Mekar Aman belum dapat berjalan dengan maksimal di LPKA kelas 1 Kutoarjo karena belum semua anak binaan dapat mengikuti kegiatan pendidikan karena administrasi Dapodik yang tidak dapat dipenuhi. Selain itu, belum adanya modul ajar
sebagai pedoman utama guru dalam memberikan materi, serta sering terdapat ketidaksesuaian jadwal guru dengan jadwal PKBM yang telah disusun. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu dari strategi penyelenggaraan pendidikan yang telah berjalan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kutoarjo ditemukan faktor internal sebenarnya yang berisikan kelebihan dan kekurangan serta faktor eksternal organisasi yang berisikan peluang serta ancaman. Kedua faktor tersebut dapat dijadikan penghambat apabila tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Dengan analisis yang lebih lanjut menggunakan analisis SWOT ditemukan strategi baru yang lebih tepat dan efektif yang dapat digunakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kutoarjo. Strategi yang telah disusun tersebut dapat diaplikasikan untuk meminimalisir kekurangan serta ancaman dan dapat menjadi evaluasi dari kegiatan yang telah berjalan sebelumnya. Kemudian saya akan memberikan beberapa poin rekomendasi yang nantinya dapat menjadi perbaikan untuk kegiatan PKBM. Yang pertama, wali asuh harus melakukan pendekatan dengan keluarga anak untuk memberikan informasi bahwa terdapat kegiatan pendidikan di LPKA agar pihak keluarga dapat membantu LPKA untuk melengkapi data anak binaan yang disyaratkan oleh Dapodik. Poin yang kedua yang akan saya rekomendasikan yaitu program Family Parenting Day. Pertemuan rutin antara orang tua dan anak yang tidak hanya bersifat kunjungan sosial saja, tetapi juga sesi edukasi mengenai pentingnya kelanjutan sekolah bagi masa depan anak pasca bebas dari lembaga pembinaan. Kemudian poin yang ketiga, PKBM berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melengkapi berkas anak dalam mengikuti PKBM. Kemudian poin yang keempat yang akan saya rekomendasikan yaitu jadwal kegiatan serta koordinasi antara PKBM dengan guru harus ditingkatkan agar tidak ada lagi kekosongan mata pelajaran pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian poin yang kelima yang sebenarnya cukup penting yaitu manajemen kinerja dan fleksibilitas penjadwalan. Ketidaksesuaian antara mentor atau guru seringkali mengganggu ritme belajar anak. Sebenarnya ada beberapa poin juga ini. Yang pertama yaitu sistem monitoring guru digital, jadi implementasi aplikasi presensi dan penjadwalan real time yang berhubungan antara LPKA dengan sekolah induk atau mitra. Kemudian yang kedua, model pembelajaran hybrid atau e-learning, membangun platform pembelajaran mandiri melalui modul digital atau video sehingga jika guru berhalangan hadir untuk staf pembinaan dapat memutar atau memvisualkan video pembelajaran untuk anak binaan agar tetap bisa melakukan aktivitas belajar yang terstruktur melalui fasilitas komputer yang sudah ada seperti tablet di LPKA. Baik, sekian pemaparan materi untuk tugas ujian tengah semester mata perkuliahan teknik pengambilan keputusan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih.